Terus sekarang begini, panjenengan sudah bersumpah dan nantang mubahalah lewat lewat medsos. Secara publis sudah terang-terangan dan panjenengan sudah siap dengan segala macam risiko dan balak azab yang jenengan minta sendiri seandainya jenengan dianggap berbohong. Tetapi ini kan banyak orang yang masih berani menggoreng. Jenengan tahu, nanti jenengan sebutkan nama-namanya yang jenengan catat siapa. Terus bagaimana untuk menghadapi mereka? Apakah perlu nggak ditantang balik kepada mereka mubahalah? Mubahalah artinya kan harus berhadapan dalam salah satu dalam satu kaidahnya kan begitu. Oke. Kalau jenengan kan sumpah dan menantang mubahalah secara pembuktian bahwa mimpi saya benar. Itu kepada publik. Nah, seandainya kemudian kan masih banyak orang-orang yang masih menghujat dan menghina panjenengan. Lah, apakah panjenengan siap untuk bermubahalah dengan mereka berhadap-hadapan? Silakan. Begini, untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Cuman saya mempersyaratkan bagi yang mubahalah itu yang pertama, lawan mubahalah saya harus dari klan Ba'alawi. Karena perseteruan saya dengan klan Ba'alawi bukan orang pribumi. Yang kedua, orang yang bermubahalah dengan saya itu harus memiliki paspor nasab resmi dari Robitoh Alawiyah. Karena saya kurang setuju dengan adanya Robitoh Alawiyah di Indonesia ini. Jadi dia harus punya paspor nasab Robitoh Alawiyah. Kalau enggak saya enggak mau. Begitu. Terus yang ketiga, setelah mubahalah di sini, ya dia harus bersedia untuk dites DNA. Kami fasilitasi untuk tes DNA gratis. Oke. Kalau di antara klan Ba'alawi ada yang bersedia, monggo silahkan. Oke, baik. Jadi perlu ditegaskan, beliau siap bermubahalah, berhadap-hadapan, ya, dengan sumpah apapun, risiko apapun, khusus untuk kaum Ba'alawi atau para habaib imigran Yaman ini. Karena apa? Karena kan yang punya nasab mereka. Itu yang pertama. Bukan pribumi. Bukan pribumi. Yang kedua, harus dibuktikan bahwa dia Ba'alawi beneran dengan membawa buku paspor nasab. Saya meyakini buku paspor nasab saya benar. Datuk-datuk saya benar keturunan Nabi dan saya meyakininya. Saya siap mubahalah. Kan begitu? Nah, oke. Terus kemudian setelah beliau berani bermubahalah, dikasih hadiah, dikasih fasilitas untuk dites DNA gratis. Monggo siapa saja. Berlaku kepada kaum Ba'alawi, habaib siapa saja untuk ketemu dengan beliau untuk menantang mubahalah secara langsung, tidak melalui medsos atau melalui ruang publik dunia maya seperti ini, tapi langsung berhadapan di dunia nyata. Siap nggak? Siap. Oke. Gus, bagaimana Gus? Gus keren. Siap. Itu, keren. Sudah, sebentar saya tanya. Oke. Saya kemarin kan mubahalah kalau saya bohong, mereka daya, mereka yasa atau ngaku-ngaku saya mati dalam 10 hari. Berarti kalau saya nggak mati 10 hari berarti benar apa enggak? Jadi kalau soal mungkin perlu jadi jenengan sudah terbukti mungkin beberapa teman itu juga dalam tanda petik itu keberatan dengan istilah mubahalah gitu, karena mubahalah kan harus dua belah pihak. Nah mas, persoalannya gini, saya bilang mau sumpah mau mubahalah itu cuma istilah saja. Istilah saja. Yang kedua, kalau kedua belah pihak, lawang pihak sana nggak pernah berani soalnya kan gitu. Terus mohon maaf Kiai, ada ganjalan ini saya mau tanya Kiai. Habib Taufik kan sudah diundang 7 kali 24 jam ke Ponpes ini. Habib Taufik Asegaf 10 kali 7 kali 24 jam. Oke. Habib Taufik kan diundang 7 kali 24 jam untuk tes DNA ke sini gratis. Ternyata nggak mau. Berarti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Habib Taufik 7 kali 24 jam tidak mau tes DNA. Berarti terbukti apa Kiai? Terbukti bukan keturunan Nabi. Terbukti bukan keturunan Nabi atau dzurriat Nabi palsu. Setuju Kiai? Setuju. Begitu ya, bangsa Indonesia ya, Sabang sampai Merauke saksikan Habib Taufik tidak mau tes DNA ke sini. Oke. Terus begini, ini kan tantangannya untuk Ba'alawi. Tapi kalau kemudian ada muhibbin yang istilahnya karena cinta butanya
sedangkan dia sebenarnya nggak ada urusan nasab, urusan pertalian darah apapun dengan Mbak Alawi. Terus nantang-nantang jenengan siap untuk mubahalah dengan panjenengan bagaimana? Apa bagaimana? Jawaban jenengan bagaimana? Kalau saya tidak mau, karena saya ini orang pribumi, saya cinta penduduk pribumi, saya makan tanah dan air Indonesia. Jadi tolonglah, jangan saya itu dibenturkan dengan saudara saya pribumi. Atau diadu domba? Atau diadu domba. Tolong, ya mohon orang Robito Alawiyah kirimkan saja siapa kepercayaannya yang dianggap nasabnya paling valid dan sahih, gitu aja. Oke, jadi ini pelajaran berharga. Jangan mau diadu domba sesama pribumi, siapapun Anda, karena masih keluarga dan bangsa sendiri. Guru saya tidak mengizinkan saya mubahalah dengan warga pribumi. Jadi saya nggak berani. Harus sama orang Robito Alawiyah. Tapi kalau ada orang pribumi datang kepada panjenengan, terus dia menyatakan meyakini nasab Alawi asli dan dia siap bersumpah yang sama seperti 10 hari yang lalu, bagaimana? Saya jawab, ya Allah beri mereka sadar dan hidayah. Oke, itu saja. Oke. Jadi ini sumpah mubahalah ini hanya berlaku untuk Alawi karena merekalah nasab yang sedang disoroti dan dipermasalahkan. Nah, gitu. sebentar saya tambahi gitu. Jadi maksud mubahalah saya dengan alam itu begini. Kan orang bingung kan, kok mubahalah kok satu orang, mubahalah kok dengan alam. Itu banyak ulama atau kiai yang mengkritik atau habaib yang mengkritik. Itu begini maksudnya, mubahalah dengan alam itu kalau saya jujur, berarti saya hidup lebih dari 10 hari. Dan ini alhamdulillah saya masih hidup. Tapi kalau saya berbohong, saya mati kurang dari 10 hari. Kenapa saya milih mati di tangan Rasulullah? Karena saya mengatakan Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah. Mereka itu munqati wa maudhu. Munqati artinya terputus, tidak ada kaitan sama sekali dengan Rasulullah. Maudhu artinya dipalsukan nasabnya. Kalau memang Ba'alwi itu keturunan Rasulullah, pasti Rasulullah yang pertama kali marah. Leres napa mboten, Gus? Betul. Nyatanya Rasulullah gak apa-apa, saya malah dapat isyarat ibu saya bahagia di alam sana. Baik. Itulah rahasianya kenapa saya minta dibunuh Rasulullah. Karena kalau Ba'alwi benar keturunan Rasulullah, Rasulullah sendiri yang pertama kali marah. Dan Anda tidak wajib percaya kepada mubahalah saya. Anda tidak wajib percaya kepada mimpi saya. Tinggal lihat alam nanti memproses. Dulu Kiai, mohon maaf Kiai, dulu ketika Sunan Bonang, Sunan Kudus, dulu ketika Sunan Kudus dengan Kiai Ageng Kedu itu adu kesaktian dan Kiai Ageng Kedu kalah, Sunan Kudus mengucapkan sama Kiai Ageng Kedu, wahai Kedu, karena kamu itu kalah kesaktian, kalah sumpah dengan saya, maka kelak tembakau yang ada di Temanggung, Kecamatan Kedu akan lari ke Kudus. Itulah sejarah detik itu pula. Sejarah mencatat Kudus sebagai kota kretek karena pertarungan kesaktian dari Sunan Kudus dengan Sunan Kedu. Nah, nanti mubahalah saya akan memakan banyak korban yang mendustakan, yang memframing jahat, yang mengingkari dan lain-lain. Ditanggung sendiri-sendiri ya. Saya masih hidup sampai 10 hari. Oke, baik. Ini saya baca berita di Liputan 6 soal fitnah Imam Mahdi itu ya. Itu soal jenengan difitnah mengaku Imam Mahdi. Ini bagus tanggapannya MUI Kudus dan Kakan Depak Kudus. Itu bagus, bisa dibaca sendiri. Artinya kita berharap kalau ada fitnah-fitnah kepada masyarakat, diantaranya tentang apa fitnah kepada panjenengan yang difitnah mengaku Imam Mahdi, cara menanggapinya ya bisa mencontoh Ketua MUI Kudus, mencontoh Ketua Departemen Agama Kabupaten Kudus, bijak manunya itu. Harus intinya klarifikasi dulu, jangan asal tuduh. Begini saya ceritakan orang Polres Kudus itu sudah datang ke rumah. Dan beliau itu sudah klarifikasi. Kita apresiasi untuk Polres kepolisian ya. Terima kasih sudah datang ke rumah mendahului klarifikasi. Alhamdulillah Polres Kudus dipenuhi dengan orang-orang bijak, alhamdulillah. Jadi akhirnya Polres Kudus itu tahu bahwa saya difitnah, diframing, kemudian berita hoak itu tersebar kemana-mana. Dan bagi yang menyebarkan, tunggu somasi dari pengacara saya.
atau laporan langsung, nggak usah somasi lah. Nggih, bisa langsung dilaporkan aja, ruang publik kok itu. Iya, iya. ITE. Ya. Terus kemudian yang terakhir, tadi dalam waktu 10 hari ini, selain panjenengan sehat, segar, bugar, baik-baik saja, saya yakin panjenengan sebagai orang yang ahli riyadhah, tadi saya lihat tas panjenengan yang isinya 1000. Panjang sekali. Itu saya yakin ada pesan-pesan untuk bangsa Indonesia dan berbagai pihak. Saya tadi mencatat poin-poin, ini saya berikan kepada panjenengan. Oke.